Kasih Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya izin lepas baju nih Bang di sini. Saya di sini sebagai temannya Bang Karni, Siap. Kapolka, kawan politik Karni Ilyas. Terima kasih saya hadir karena memang sudah lama sekali nggak kesini. Saya bagian dari keluarga besarnya ILC Bang. Siap. Jadi mohon maaf kalau nggak bisa sesering dulu, tetapi percayalah bahwa saya tetap menjadi bagian dari Kapolka tadi, kawan politik Karni Ilyas. Terima kasih Bang Karni. Pertama-tama begini, Forum Purnawirawan itu adalah kumpulan masyarakat sipil ya sebetulnya ya. Memang beliau-beliau adalah mantan TNI, para jenderal, tadi disampaikan berulang kali, tetapi sebetulnya pada hari ini semua sudah sama dengan kita, sama dengan Bang Refli, dengan Bang Karni, dengan Bang Iwan, dengan saya, dengan Bang Freddy, kita semua adalah sipil. Dan sebagai kelompok masyarakat sipil tentu bisa berbicara dan berhak untuk menyampaikan pendapatnya, terutama isu-isu politik. Tetapi sebagai kelompok masyarakat sipil tentunya juga ada dinamika. Kita lihat bahwa dari bulan tadi di Bang Karni review dari akhir April kemudian terakhir kemarin pada awal Juni kita melihat ada dinamika juga ya. Misalnya yang terakhir 4 nama itu enggak ada lagi Pak Trisutrisno gitu. Jadi memang dinamika juga mungkin terjadi pada internal teman-teman atau senior-senior kita dari Purnawirawan. Jadi kalau Bang Refli tadi mengatakan ini kok Purnawirawan biasanya sama. Dari dulu Purnawirawan berbeda itu biasa, partai politiknya juga biasa beda-beda, maju calon juga beda-beda juga biasa. Dari tahun 2004 pertama kali kita bicara pencalonan calon presiden, Purnawirawannya ada beberapa waktu itu. Ada Pak Wiranto, ada Pak SBY, ya kan. Jadi sebetulnya itu sesuatu yang wajar. Nah, tapi yang pasti kita semua menghormati pandangan dan pemikiran dari para tokoh bangsa ini yang sudah berkarya, berkarir, berbakti bagi bangsa dan negara. Pak Sutioso misalnya panjang karirnya, menjadi anggota Kopassus, pernah jadi gubernur, ketum Persatuan Bulu Tangkis Indonesia, pernah kepala BIN, Pak Fahru Rozi pernah menjadi wakil Panglima TNI, juga menjadi Menteri Agama. Tentu beliau-beliau ini menyampaikan pendapatnya karena kecintaan kepada bangsa dan negara. Nah, poin yang kedua adalah Indonesia merupakan negara demokrasi, karena itu dalam demokrasi keragaman itu pasti terjadi, itu sesuatu yang niscaya, namanya demokrasi. Jadi kalau totaliter baru kemudian pendapatnya cuma satu. Tapi kalau demokrasi pasti ada pandangan-pandangan yang berbeda. Baik hal yang besar maupun hal yang kecil. Nah, jadi kita terima sebagai sebuah dinamika demokrasi. Tetapi Bang Karni sebagai demokrasi, negara demokrasi tentunya juga kita punya mekanisme ketatanegaraan, punya mekanisme perundang-undangan. Dan pada titik itu memang kita harus katakan soal pemberhentian presiden dan wakil presiden ini letaknya itu ada di tangan MPR gitu. Posisi senior kita para dari Forum Purnawirawan adalah kelompok masyarakat yang memberikan usulan kepada DPR, yang memutuskan adalah MPR. Nah, pada titik ini juga pada hari ini sebetulnya persamaan saya dengan Bang Refli itu besar sekali. 80% persamaan kami malam ini. Ya, walaupun yang 20 lebih cocok Kodari jadi PCO kayaknya. Jangan, walaupun yang 20% itu kemudian membuat kesimpulan kami sangat berbeda. Di mana 80% samanya? Persis. Saya membagi proses impeachment ini dalam dua kelompok. Pertama dari kacamata atau aspek politik, yang kedua dari kacamata atau aspek hukum. Nah, kalau kita melihat kepada Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen, ini saya bacakan aja nih supaya jangan salah ya. Presiden
dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR. Itu sebabnya saya katakan yang memberhentikan adalah MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, kalau Bang Refli tadi menyebut 6, kalau saya buat 2 saja. 1, diberhentikan itu karena melanggar hukum dengan contoh-contoh yang tadi disebutkan, atau yang kedua tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, aspek hukumnya di mana? Kalau menurut saya, ini yang tadi tidak disampaikan oleh Bang Refli, karena kalimatnya terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, maka di sini harus ada proses hukum terlebih dahulu. Sebelum DPR itu bergerak untuk mengajukan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi. Sebelum DPR mengajukan pendapatnya kepada atau usulannya kepada MPR. Nah, pada titik ini sebetulnya kita punya perjalanan yang sangat-sangat panjang. Ya, kalau kita bicara pengadilan, ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada kemudian Mahkamah Agung, ya. Yang hemat saya adalah ujungnya nanti terbukti telah melakukan pelanggaran hukum ini, dia harus memiliki kekuatan hukum yang tetap. Baru kemudian oleh DPR bisa diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, saya menyebut ini sekali lagi harus melalui pengadilan, Bang, karena memang disebut pelanggaran hukum. Jadi pada titik itu saja kita sudah melihat mungkin ada berapa tuh? 4 titik ya. Kalau kita bicara aspek hukum. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, dan ada Mahkamah Konstitusi. Nah, proses politiknya di mana? Ada di DPR, ada di MPR. Pada hari ini, sampai hari ini, rasa-rasanya belum ada kasus hukum, baik berkaitan dengan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dari Pak Gibran yang berproses di pengadilan. Nggak tahu ya kalau saya misalnya ketinggalan timeline gitu, ketinggalan berita gitu, bahwa sudah ada yang berproses di pengadilan negeri misalnya. Tapi setahu saya sampai tadi saya ke sini belum ada itu. Dari kasus-kasus Gibran termasuk yang dicontohkan misalnya oleh Bang Refli tadi, Fufu Fafa, investasi yang masuk ke pengadilan dan kemudian terbukti secara hukum dan berkekuatan tetap untuk bisa dibawa kepada DPR. Nah, kalau teman-teman atau senior kita dari Forum Purnawirawan, misalnya nih ya, membawa case yang sudah terbukti berkekuatan hukum secara tetap kepada DPR, mungkin kita bisa katakan pada hari ini ada satu dasar yang kuat bahwa DPR akan bergerak dan mengajukan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi karena belum, saya anggap tidak ada. Oke, kalau secara hukum misalnya tidak ada. Secara politis nih. Nah, kalau secara politis kita harus balik lagi ke belakang. Proses pencalonan Gibran seperti apa. Pertama yang saya baca juga nih Bang Karni. Pak Prabowo itu minta Gibran jadi calon wakil presiden itu berapa kali? 5 kali ya kalau tidak salah ya. Ada 5 kali ya dalam beberapa kesempatan. Termasuk misalnya Pak Prabowo waktu itu ke Solo. Makan di angkringan ya atau di restoran apa di Solo itu. Kemudian proses pengajuan calon wakil presiden yang melibatkan koalisi partai politik, waktu itu masing-masing ketua umum partai politik diminta memberikan usulan nama. Pak Erlangga mengeluarkan usulan nama, Pak Zulkifli Hasan mengeluarkan usulan nama. Siapa lagi? Ya, partai-partai yang mendukung lah ya pada waktu itu mengeluarkan usulan nama. Nah, kabarnya satu-satunya nama yang selalu muncul dalam setiap usulan ketua partai tadi, para dewa kalau istilahnya para beliau tadi itu ya, para dewa itu yang muncul secara konsisten itu adalah nama Gibran. Jadi kalau diruntut ke belakang sebetulnya nama Gibran ini nama yang muncul dari
satu Pak Prabowo sebagai presiden pada hari ini, dan yang kedua dari ketua umum partai politik yang mengusung pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, pada hari ini juga tidak terjadi suatu peristiwa, misalnya ya, yang terjadi dengan katakanlah Gus Dur. Tadi sudah diceritakan oleh Bang Refli, bagaimana proses impeachment terhadap Gus Dur itu tidak didasarkan kepada kasus hukum atau masalah hukum, karena memang tidak pernah dibuktikan secara hukum, termasuk dugaan-dugaan penyelewengan yang terjadi pada yayasan Bulog Gate itu, atau disebut Bulog Gate itu, Dana Tera itu. Ya. Dan Bang Refli juga jelas mengatakan bahwa itu adalah politik. Nah, kenapa politik? Satu, beliau mengangkat Kapolri, yang kedua beliau mau membekukan DPR. Nah, pada waktu itu kita ingat bahwa Gus Dur membuat konfrontasi Bang Karni dengan hampir semua kekuatan politik. Termasuk juga kabinetnya juga kan diberhentikan beberapa tokoh-tokoh besar itu. Sehingga yang terjadi adalah arus balik. Bagaimana mungkin DPR pada waktu itu melakukan pembelaan diri ya, atau melawan begitu, yang ujungnya adalah ya karena masih konstitusi lama. Untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, konstitusi lama itu saya lihat itu enggak ada pengaturan mengenai pemberhentian presiden wakil presiden, sama sekali itu enggak ada itu. Jadi karena enggak ada, akhirnya ya Gus Dur diberhentikan oleh MPR. Mau mengeluarkan dekret ya, MPR. Nah, pada hari ini kan tidak ada tuh Gibran konfrontasi dengan partai politik, ya enggak ada.